Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Gary Neville resah lihat MU. Legenda MU Gary Neville menumpahkan keresahannya. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Neville menilai kalau Manchester United masih suka mudi alias suasana hati para pemainnya cepat berubah dalam waktu singkat. Gary Neville menilai, sepertinya Manchester United tidak akan bangkit dalam waktu dekat. Saya tidak terkejut kalau setelah menang dari Palace di Carabao Cup, lalu MU kalah oleh tim yang sama di Liga Inggris. Cetusnya, harus ada pengaturan ulang budaya di dalam klub, tutup Neville. Bellingham mengaku kopi umpannya Modric. Jude Bellingham bikin umpan cantik di laga Real Madrid kontra Girona. Umpan memakai teknik trivela mirip-mirip dengan Luka Modric. Jude Bellingham lantas ditanya, apa dirinya mengkopi teknik yang kerap dilakukan Luka Modric itu? Faktanya, saya melihat terus Modric melakukan itu setiap hari selama 3 bulan terakhir. Ujarnya sambil tertawa seperti dilansir dari Tribuna. Saya hanya mau lebih kreatif, itu gol yang bagus. Tetapi kami sempat kesulitan di awal karena lawan mengurung kami. Lanjutnya. Selalu dirugikan VAR, Alisson, Liverpool seperti tahanan. Alisson Becker tahu Liverpool dirugikan wasit saat dikalahkan Tottenham Hotspur. Tetapi dia enggan berkomentar lebih jauh karena khawatir disanksi FA. Sebab ada ketakutan hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan seperti halnya Virgil van Dijk beberapa waktu lalu. Skorsing Van Dijk ditambah karena dianggap menghina wasit dan perangkat pertandingan. Saya tidak suka bicara soal wasit karena kami tidak bisa membicarakan itu. Kami kadang seperti tahanan ketika kami bicara, maka bisa dihukum dari mana saja, ujar Alisson seperti dikutip dari Mirror. Surat cinta Osimhen untuk Napoli. Victor Osimhen akhirnya angkat bicara usai kontroversi postingan TikTok Napoli. Ex pemain Lille itu bahkan sampai mengirimkan surat terbuka untuk meredam gejolak yang ada sejak somasi agennya tersebut. Osimhen menegaskan rasa cintanya yang besar kepada Il Partenope. Datang ke Napoli pada 2020 adalah keputusan terbaik saya. Orang-orang Naples begitu mencintai saya dan mereka semua baik-baik saja. Saya tidak ingin merusak hubungan kami, ujar Osimhen seperti dikutip Football Italia. Kejutan, Bayern Munchen buka opsi CLBK dengan Jerome Boateng. Bayern Munchen secara tiba-tiba melakukan manuver transfer, yakni mereka sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kembali Jerome Boateng sebagai pemain bebas transfer. Bek asal Jerman itu dikabarkan telah memberikan persetujuan untuk kepindahannya tersebut yang akan diselesaikan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Sang pemain bertahan tersebut sudah berlatih dengan Bayern. Perihal durasi kontraknya belum diumumkan. Boateng berstatus sebagai pemain bebas agen sejak kontraknya dengan klub asal Ligue 1 Lyon berakhir pada akhir Juni lalu. Masih penasaran? Arsenal coba goda kembali bintang Wolverhampton ini di bursa transfer Januari. Seperti yang diketahui, Arsenal adalah pengagum lama Pedro Neto sejak tiba di Liga Inggris bersama Wolves pada tahun 2019. Para petinggi Arsenal mempertimbangkan untuk meluncurkan tawaran untuk pemain sayap itu pada tahun 2022, namun Arsenal enggan membayar sebesar 50 juta pound sterling. Meskipun demikian, The Gunners telah berdiskusi dengan agen Jorge Mendes mengenai situasi sang pemain untuk sementara waktu dan berharap kesepakatan dapat disepakati. Massimiliano Allegri ambil sisi positif Juventus imbang lawan Atlanta. Hasil yang bagus. Bianconeri mendapati hasil imbang melawan Atlanta dalam laga lanjutan pekan ke-7 Serie A 2023-2024. Meskipun Bianconeri tampil kurang baik dalam lini serang, sang pelatih Massimiliano Allegri tetap merasa senang dengan hasil tersebut. Saya senang dengan 1 poin dan penampilannya. Kami bermain bagus selama 60 menit, tetapi kami bisa melakukan lebih banyak hal secara teknis.
terutama dengan umpan-umpan akhir, ucapnya kepada Dazan. Secara keseluruhan kami bermain dengan baik, tetapi kami tidak terlalu meyakinkan saat menyerang. Xabi Alonso punya Lionel Messi di Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen terus gemilang di tangan Xabi Alonso. Alonso punya para pemain muda berpotensi seperti Florian Wirtz yang disebut mirip-mirip Messi. Florian Wirtz sebenarnya merupakan pemain serba bisa, namun di tangan Xabi Alonso, Wirtz menjelma jadi gelandang serang yang berbahaya. Mengapa Messi adalah pemain yang bagus? Karena dia tahu bagaimana dan kapan memberi umpan-umpan sederhana. Wirtz bisa melakukan itu. Itu sebabnya dia sangat bagus, ujar Xabi Alonso. Chelsea masih di papan bawah, Pochettino kalem. Chelsea masih berada di papan bawah Liga Inggris. Sang manajer, Mauricio Pochettino, mengaku The Blues tetap tenang dan akan menemukan solusi segera. Mauricio Pochettino menegaskan dirinya akan secepatnya mendapatkan formula agar Chelsea kembali bangkit. Dibanding 10 tahun lalu, saya kini lebih dewasa dan mencoba lebih kalem, ujarnya dilansir dari situs resmi klub. Kami tetap kalem walau sedang menang dan kalah, serta mendapat solusi secepatnya, tutup pria asal Argentina itu. Son teror Liverpool lagi, Spurs akhirnya buka puasa. Tottenham Hotspur akhirnya menyudahi puasa kemenangan atas Liverpool. The Lily Whites patut berterima kasih kepada Son Heung-min, pawangnya The Reds. Son juga melanjutkan predikat sebagai penakluk Liverpool karena dia bikin 5 gol dari 6 pertemuan terakhir. Bahkan dia tidak pernah absen dari papan skor dalam 4 pertemuan terbaru. Ini menyamai rekor Jamie Vardy pada Februari 2016 hingga Desember 2017 atau 5 duel beruntun kontra The Reds. Francisco Farioli, tolong hormati privasi Alexis BKBK. Pelatih OG sinis Francisco Farioli menghimbau rasa kemanusiaan semua pihak di sepak bola setelah Alexis BKBK mengancam akan bunuh diri. Farioli mengomentari insiden tersebut dengan mengatakan, sebagai tragedi yang menyentuh hati, kejadian kemarin menyentuh kami semua dan secara umum semua orang di dunia sepak bola. Kita semua harus berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat kehidupan orang-orang di sekitar kita jadi lebih baik. Kami minta agar privasi Alexis dihormati, dia harus mengatasi ini, ujar Farioli. Bellingham termotivasi untuk terus memberikan performa terbaiknya. Pada musim anyarnya di Real Madrid, Jude Bellingham sudah bisa menjelma sebagai mesin gol baru. Bahkan dirinya kembali mampu mencatatkan nama ke papan skor saat menghadapi Girona. Berkat 1 gol yang diciptakannya itu, Bellingham kini sudah mengkoleksi 7 gol dari seluruh kompetisi. Melihat hal tersebut, pemain asal Inggris ini juga semakin memiliki motivasi tinggi untuk terus memberikan kontribusi positifnya saat berada di lapangan hijau. Ancelotti juga berharap Bellingham akan bisa terus terhindar dari cedera untuk membantu sektor ketajaman timnya. Barcelona bidik wonderkid Corinthians. Barcelona dikabarkan mulai bergerak untuk mendekati wonderkid Corinthians yaitu Gabriel Moscardo untuk bursa transfer musim depan. Dilansir dari Sport, Direktur Olahraga Barcelona Deco kabarnya sudah melakukan negosiasi dan pendekatan dengan klub asal Brazil tersebut terkait ketertarikan mereka untuk mengamankan jasa pemain berusia 18 tahun mereka tersebut. Pihak Barca dikabarkan sangat terkesan dengan performa dari Moscardo yang memiliki kemampuan luar biasa dalam teknik bermain serta performa yang konsisten di usianya yang masih belia. Jose Mourinho, dengan pemain saya tidak pernah merasa sendirian. Performa buruk AS Roma di awal musim 2023-2024 membuat posisi Jose Mourinho terus digoyang. Kondisi ini kemudian diperparah dengan rentetan cedera yang dialami anak asuhnya di tengah jadwal yang sangat padat.
Mourinho berharap anak asuhnya bisa bangkit bersama sebagai satu kesatuan. Mourinho menegaskan jika dirinya tidak akan membiarkan Romelu Lukaku bekerja sendirian, tetapi dia juga butuh support dari pemain lain. Dengan para pemain, saya tidak pernah merasa sendirian, ujar Mourinho. Juventus bahas kontrak baru dengan Adrien Rabiot. Adrien Rabiot hampir meninggalkan Juventus pada Juni lalu ketika kontraknya habis. Namun secara mengejutkan, Adrien Rabiot menandatangani kontrak berdurasi setahun hingga Juni 2024. Menurut laporan dari Tuttosport, mereka akan membahas pembaruan kontrak lagi. Namun kali ini, Juve diperkirakan akan menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun dan berharap untuk bisa menyelesaikan negosiasi sebelum bulan Januari tiba. Ketika dia sudah bisa berbicara dengan klub-klub peminatnya karena kontrak terkininya hendak habis dalam 6 bulan ke depan. Hanya masalah waktu sampai Milan akhirnya meledak. AC Milan kembali meraih kemenangan ke-6 di Serie A dari 7 laga di Serie A saat melawan Lazio. Dalam laga tersebut, Christian Pulisic berhasil mencetak 1 gol setelah memanfaatkan assist cantik dari Rafael Leao. Christian Pulisic menilai Rossoneri merupakan kandidat peraih Scudetto musim ini, hanya masalah waktu sampai Milan benar-benar meledak. Pulisic juga menegaskan dirinya enggan berburu gelar Capocannoniere. Pemain asal Amerika Serikat tersebut menegaskan jika dia hanya ingin mencetak gol. Legenda Arsenal ini khawatir dengan transformasi Tottenham Hotspur. Legenda Arsenal Martin Keown mengakui bahwa ia merasa khawatir dengan tim Tottenham Hotspur yang baru dibawa asuhan Ange Postecoglou. Tottenham Hotspur memulai musim ini dengan kuat di bawah asuhan pelatih baru Postecoglou. Dengan klub saat ini belum terkalahkan setelah 7 pertandingan pembuka di musim 2023-2024. Spurs mengumpulkan 17 poin dan hanya tertinggal 1 angka dari Manchester City di peringkat pertama. Dan bersama Arsenal, 2 tim asal London Utara ini sama-sama belum terkalahkan di Premier League musim ini. Agen bongkar penghasilan Mohamed Salah. Agen Mohamed Salah, Rami Abbas Issa, membeberkan pemasukan kliennya yang bernilai sangat fantastis. Tak dapat terbantahkan fakta bahwa Mohamed Salah adalah aset berharga milik Liverpool. Tak heran jika Salah mendapat kontrak bernilai gila dari klub. Pada Juli 2022, Mo Salah menaikkan perjanjian kerja baru yang membuatnya bertahan di Anfield hingga 2025. Salah diperkirakan menerima 1 juta pound sterling atau setara 18,9 miliar rupiah per minggu dari kontrak anyar dan kesepakatan endorsement sejumlah produk. Bermain mengecewakan, Erik ten Hag tetap punya harapan untuk Marcus Rashford. Performa buruk Rashford ini tak lepas dari pengamatan sang manajer Erik ten Hag. Ia juga mengakui apabila performa Rashford memang berada di bawah ekspektasinya. Salah satu masalah yang disorot ten Hag dari sang winger sendiri adalah bagaimana Rashford selalu salah mengambil keputusan. Rashford tak bisa mencatatkan satupun tembakan ke gawang Crystal Palace meski bermain di Old Trafford. Meskipun demikian, sang manajer juga menambahkan, apabila ia sepertinya masih menyimpan harapan untuk sang winger agar bisa bangkit di laga selanjutnya. Lionel Messi dan Luka Modric bakal bersatu di Inter Miami tahun depan. Kabar yang beredar di Spanyol mengatakan bahwa gelandang veteran Real Madrid Luka Modric bisa bergabung dengan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi pada musim panas tahun depan. Messi sendiri berharap untuk bisa bermain bersama mantan rivalnya di lapangan pada laga El Clasico tersebut. Ini bukanlah situasi yang asing bagi Modric yang selalu dirumorkan hengkang di akhir musim pada hampir setiap musim karena Madrid hanya memberikan perpanjangan kontrak selama setahun kepadanya. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!